Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Jamaah salat subuh yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini, yakni pada pagi Ahad kedua, kita akan menyambung kembali tentang pembahasan hadis-hadis muamalah dan juga akhlaq. Yang mana sebelum kita memasuki hadis selanjutnya, kita mengulang kembali atau sedikit memurajaah hadis yang pernah kita bahas, yang mana di dalam kitab ini muamalah yang pertama adalah muamalah kepada orang tua, yang artinya ketika kita berinteraksi pertama kali di dunia ini adalah kepada orang tua kita, kedua orang tua kita. Yang mana di dalam sebuah hadis yang sangat masyhur, kalau kita sebutkan artinya, ketika itu baginda Nabi Muhammad SAW ditanya barang siapa yang paling berhak untuk dihormati, yang paling berhak untuk dimuamalahi dengan baik, maka dijawabnya 3 kali oleh baginda Nabi, ummuka, 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 yaitu ibumu, 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 dan juga thumma abuka. Kemudian di dalam riwayat yang lain juga ditambahkan ada thummal aqrab fal aqrab, dan para kerabat-kerabat yang ada di yang paling terdekat. Kemudian di dalam hadis yang lain juga ridallahi fi ridal walidain wa sukhtullah fi sukhtil walidain, yang artinya keridhaan Allah Subhanahu wa taala juga mengalir dalam keridhaan orang tua. Begitu juga dengan murkanya Allah Subhanahu wa taala juga mengalir kepada murka orang tua. Akan tetapi di dalam hadis ini terkadang sering disalahpahami bahwasanya keridhaan atau kehendak orang tua itu mutlak. Itu sangat berbeda antara keridhaan atau kasih sayang orang tua dan juga kehendak orang tua. Terkadang ketika menjadi orang tua, maka kita pun harus menggarisbawahi ketika orang tua itu memiliki kewajiban dan juga hak. Maka ketika kewajiban dipenuhi, maka hak pula juga harus dipenuhi. Begitu juga dengan anak. Ketika anak harus menjalankan kewajiban, tentu anak tersebut harus mendapatkan hak dan juga kasih sayang dari orang tua. Oleh sebab itu, antara muamalah, baik itu muamalah antara anak ke orang tua ataupun antara orang tua kepada anak, itu harus terjadi secara setara. Begitu pula di dalam hadis yang setelahnya disebutkan laisa minna man lam yarham saghirana wa yuwaqqir kabirana. Tidaklah termasuk golongan kami barang siapa yang tidak menyayangi orang-orang yang lebih muda dan juga tidak menghormati orang yang lebih tua. Maka kasih sayang antara yang muda ke yang tua ataupun yang tua ke yang muda itu harus ada semua, tidak hanya berbanding satu arah saja. Kemudian di dalam hadis yang lain juga disebutkan al-mu'minu mir'atu akhihi idza ra'a fiha 'aiban aslahahu, yang artinya seorang mukmin itu bagaikan cermin dari saudaranya. Kalau saja ada keburukan pada saudara kita, yaitu saudara seiman, apalagi di dalam keluarga, apalagi di dalam satu masyarakat, maka kita bertugas untuk aslahahu, memperbaikinya, bukan mencelanya, bukan juga mengompor-ngompori, apalagi sampai menyebarkan aib tersebut, wal iyazubillah. Akan tetapi di sini dijelaskan idza ra'a fiha aiban aslahahu, apabila kita melihat sebuah aib
Sebagaimana ketika kita itu melihat aib di dalam diri kita, kekurangan di dalam diri kita, kita tidak mungkin akan menyebarkan aib tersebut. Pasti kita akan malu, sehingga kita akan memperbaiki aib tersebut agar orang lain pun tidak mengetahuinya. Oleh sebab itu, al-mu'minu mir'atu akhihi. Maka mukmin, orang yang beriman, ya di sini dijelaskan al-mu'minu bukan al-muslimu, tapi al-mu'minu, orang yang beriman itu akan menganggap saudara-saudaranya seperti dirinya sendiri, seperti itu. Kemudian di dalam hadis yang kali ini kita akan membahas sebuah hadis yang diriwayatkan dari Sahih Muslim, la tahtaqir minal ma'rufi syai'an. La tahtaqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Jadi jangan merendahkan atau meremehkan sebuah kebaikan meskipun hanya sedikit. Walau an talqa akhaka biwajhin talqin. Walaupun kebaikan itu hanya sekedar kita memasang wajah yang baik kepada saudara kita, itu pun termasuk sebuah kebaikan. Di dalam hadis setelahnya dijelaskan kullu ma'rufin shadaqah. Sesungguhnya setiap amalan soleh atau kebaikan-kebaikan yang kita lakukan adalah sedekah. Entah itu sedekah kepada orang lain ataupun sedekah kepada diri kita sendiri. Wa inna minal ma'rufi an talqa akhaka biwajhin talqin. Bahkan salah satu kebaikan yang paling sederhana adalah ketika kita bertemu dengan orang lain, kita memasang wajah yang baik, yang bahagia. Dan ini berat nih, kita sudah mengalami sebagaimana ketika kita menjadi seorang manusia, memasang ekspresi-ekspresi yang baik, apalagi ketika hati kita sedang tidak baik, itu pasti rasanya akan sangat berat, sehingga ini menjadilah sebuah kebaikan. Karena kita tidak tahu orang yang kita temui itu apakah hatinya lagi sedang bagus ataupun tidak. Setidaknya ketika hatinya sedang tidak bagus dan kita memasang wajah yang baik kepada orang tersebut, kita tidak menambahkan beban pikiran orang lain. Kemudian dilanjutkan di dalam akhir hadisnya, wa tufrigha min dalwika fi ina'i akhika. Bahkan menuangkan teko ketika ada bertamu dan sebagainya, itu pun sebagai bentuk kebaikan. Maka kebaikan kecil itu tidak boleh kita sepelekan apapun bentuknya. Dan ini adalah salah satu cara muamalah di dalam Islam atau hadis yang di sunnah-sunnah yang dicontohkan oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baik itu kepada orang tua ke anak ataupun kepada sesama, ataupun bahkan muamalah dalam hal-hal yang paling kecil sekalipun tidak ada yang sia-sia. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Syukran jazakumullahu khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.